Halo teman-teman pecinta film di Indonesia, apa kabar kalian? Di video kali ini, saya akan mereview sebuah film yang bergenre horor. Ya, yang cukup membuat bulu kuduk kita merinding. Film ini berjudul Madre atau Ibu dalam bahasa Indonesia yang dirilis pada tahun 2016. Film ini berkisah tentang keluarga yang memiliki seorang anak yang menderita penyakit autis. Penasaran dengan alur film ini? Mari kita kupas tuntas filmnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa bagi teman-teman pecinta film yang baru bergabung dengan channel untuk menekan tombol subscribe, like, and share video ini kepada teman-teman kalian. Biar nggak kelamaan, kita mulai saja filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan scene seorang ibu terbangun dari tidurnya secara tiba-tiba. Ibu ini bernama Diana. Lalu scene berpindah kamar lain, terlihat seorang anak yang sedang mengentakkan kepalanya ke sebuah lemari. Anak ini bernama Martin. Martin diketahui mengidap penyakit autis. Dia tidak bisa berbicara kepada ibunya. Dia pun meronta-ronta sambil ditenangkan oleh ibunya. Lalu scene berpindah ke sebuah dapur di mana Diana memberikan box bubur yang disukai oleh Martin. Setelah mengaduk-aduk buburnya, scene berikutnya Diana lalu memberikan makanan kepada anjing kesayangan Martin, yaitu Panta. Setelah Panta diberikan makan, Diana juga memberikan bubur dan menyuapi Martin. Namun Martin tampak susah menelannya dan bubur pun dimuntahkan tepat di wajah ibunya. Setelah itu, ibunya menemani Martin mandi dan memasang pampers kepada Martin. Setelah berpakaian, Diana membawa Martin ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Diana memeriksa kandungannya kepada dokter yang bernama Avalen. Lalu dalam percakapannya, dokter menanyakan keberadaan suaminya yang bernama Tom. Thomas sendiri bekerja di sebuah perusahaan Jepang sehingga tidak pulang-pulang ke Spanyol. Di scene lain, Thomas pun meyakinkan istrinya jika aku berhenti bekerja, maka mereka akan kehilangan segalanya alias jatuh miskin. Scene kemudian berpindah kamar mandi, di mana pada saat mandi, Diana dikejutkan dengan Martin yang tiba-tiba muncul di hadapan Diana. Keesokan harinya, aktivitas seperti biasa pun terjadi. Diana terbangun dan menuju ke kamar Martin untuk menenangkan Martin yang meronta-ronta, lalu memberikan makan kepada Martin, memandikannya dan memasang pampers kembali. Lalu scene berpindah ke sebuah minimarket di mana Diana dan Martin sedang membeli barang. Ketika sedang berkeliling, Martin kemudian berhenti dan menatap ke atas rak yang berisi cemilan yang disukai oleh Martin. Namun ibunya tidak menghiraukannya, yang membuat Martin kembali meronta-ronta dan mengacak-ngacak barang-barang di depannya. Ketika Martin mengacak-ngacak barang tanpa ada yang menghentikannya, kemudian Martin terhenti ketika ada yang memanggilnya. Tampak seorang nenek membawa pengepel berdiri di belakang Martin. Nenek tersebut berbicara menggunakan bahasa Filipina dan berusaha menenangkan Martin. Lalu mengambil makanan yang disukai Martin. Alhasil Martin pun menjadi normal kembali. Ibu Martin pun seketika berterima kasih kepada nenek tua itu. Nenek tua tersebut bernama Luz. Luz menceritakan bahwa dia memiliki seorang anak yang memiliki kelainan yang sama dengan Martin, yaitu mengidap penyakit autis. Lalu scene berpindah pada percakapan antara Thomas dan istrinya, yang mana inti percakapan tersebut, Thomas meminta Diana untuk mempekerjakan Luz di rumah mereka sekaligus merawat Martin. Keesokan harinya, tampak nenek tua tersebut mulai bekerja di rumah Diana. Keesokan harinya, Martin pun bermain dengan suster di sebuah tempat khusus anak di rumah sakit. Terlihat kedua orang tua Martin berbincang-bincang dengan dokter perihal kemajuan yang dialami oleh Martin. Malam harinya, keluarga Thomas melakukan makan malam bersama dengan pengasuh baru anak mereka dan tampak akrab. Keesokan paginya, Thomas akan pergi ke Jepang untuk bekerja kembali karena sebelumnya Thomas cuti 3 hari. Dan Martin pun memeluk ayahnya ketika akan berangkat. Setelah itu, tampak Luz sedang mengajarkan Martin tentang nama-nama buah. Terlihat ada buah nanas, pisang, dan pir. Alhasil Martin pun bisa mengucapkan nama-nama buah tersebut secara perlahan. Lalu scene berpindah ke sebuah kafe di mana Diana bertemu dengan sahabatnya yang bernama Catalina. Catalina pun menyarankan kepada Diana untuk mendownload aplikasi penerjemah untuk mengetahui percakapan dalam bahasa Filipina. Diana pun mendownload aplikasi tersebut. Sesampainya di rumah, Diana pun langsung menyalakan aplikasi tersebut untuk menerjemahkan percakapan antara Luz dan Martin.
Sontak Diana terkejut dengan hasil terjemahan tersebut yang berisi bahwa Luz mencuci otak Martin dengan mengatakan bahwa orang tua Martin tidak sayang sama Martin. Melihat kenyataan itu, Diana lalu bergegas ke kamarnya dan mencari iPad untuk menelpon Thomas. Telepon pun dijawab oleh Thomas. Dalam percakapan itu, Thomas berusaha menenangkan Diana yang sedang panik dan Diana pun mulai tenang kembali. Di sisi lain, ternyata Thomas sedang berduaan di kamar bersama seorang gadis yang kuat diduga merupakan selingkuhan Thomas. Mereka pun melakukan adegan bercocok tanam. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan Luz meminta izin untuk keluar menjemput anaknya yang bernama David Sanchez. Tak lama kemudian Luz dan anaknya datang, dan Luz pun memperkenalkan David kepada Diana. David pun langsung mengajak Martin bermain. Di scene lain tampak Martin menangis karena anjing kesayangannya hilang dari rumah mereka. Lalu Diana pun menghampiri Martin dan berjanji akan mencari anjing tersebut yang hilang. Diana lalu mencetak kertas yang berisikan informasi jika ada yang berhasil menemukan Panta, maka mendapatkan hadiah. Hadiahnya ya gua nggak tahu lah berupa apa. Lalu menempelkannya di pohon. Seketika sedang menelpon dengan petugas yang memberikan denda per minggu karena dianggap melanggar hukum, Diana langsung bergegas ke toilet dan memuntahkan ya sedikit hal yang jorok. Gua mah ogah liatnya. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana Diana kembali lagi mengecek kondisi kandungannya yang sudah berumur 7 bulan. Pada malam harinya, seusai video call dengan suaminya, masuklah Luz ke kamar Diana dan memberikan teh hangat, sekaligus memberitahukan kepada Diana bahwa Luz menemukan sebilah anting di jok bagasi belakang mobil Thomas. Lalu Luz bertanya apakah anting-anting itu milik Bu Diana. Lalu Diana pun mengatakan iya itu milik saya, namun dengan perasaan yang mencurigakan. Lalu keesokan malamnya, pertengkaran pun terjadi dan Thomas pergi dari rumah dan menuju sebuah kafe. Tanpa diduga, Diana pun sudah ada di TKP dan memata-matai Thomas lewat GPS, dan ternyata Thomas malam mingguan bersama sahabat Diana sendiri yaitu Catalina. Wah, ini sih pelakor. Setelah itu tanpa disengaja, Catalina bertemu dengan Diana dan adu mulut pun terjadi serta cambak-cambakan. Dasar ibu-ibu. Lalu scene berpindah di mana Diana datang ke rumahnya dan sudah ditunggu oleh Thomas. Dan Thomas pun menjelaskan masalah hubungannya dengan Catalina adalah tidak benar. Lalu keesokan harinya Diana pergi ke sebuah toko yang menjual anting-anting untuk bertanya apakah ada yang membeli anting-anting ini sebelumnya. Pihak toko pun memberitahukan memang ada mereka belanja, namun tidak membeli anting-anting yang dimaksud. Diana pun pergi. Sesampainya di rumah, Diana lalu bertengkar dengan Luz karena mengajarkan anaknya menggambar hal yang tidak baik. Lalu Diana pun pergi, namun tidak pergi langsung. Dia bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan percakapan antara Luz, Martin, dan David menggunakan Google Translate. Diana pun lalu bergegas pergi. Sesampainya di kamar, Diana pun mulai heran. Ada apa dengan telinganya sehingga dia memutuskan untuk mengambil hal aneh di telinganya menggunakan pinset. Alhasil binatang aneh pun keluar dari telinganya yang menyebabkan Diana berteriak. Keesokan paginya seperti biasa Thomas kembali lagi ke Jepang untuk bekerja. Kali ini ada David bersama mereka dan mengantarkan Thomas berangkat. Pagi harinya ketika Diana sedang menggosok giginya, dia melihat hal aneh pada rambutnya yang ternyata bekas potongan gunting. Diana pun lalu pergi ke kamar Martin dan mencari gunting tersebut. Ketika sudah menemukannya, Diana pun menginterogasi anaknya, kenapa tega memotong rambutnya. Di tengah memuncaknya emosi Diana, datanglah Luz yang mencoba membela Martin. Tidak terima dengan pembelaan tersebut, Diana kemudian mengusir Luz dari rumahnya. Setelah kepergian Luz, tampak rumah Diana kembali berantakan dan tampak Diana kembali membujuk Martin yang tidak mau makan. Martin tampak tidak mau makan dan bahkan buburnya berserakan di bajunya. Saking tidak mau makan, Martin pun menolak suapan bubur Diana dan kabur ke kamarnya. Kemudian Diana mencari Martin di kamar dan tidak menemukannya, sampai akhirnya Diana dikejutkan dengan Martin yang tiba-tiba memegang kaki Diana.
Dengan kuat Diana kembali menangkap Martin lalu menangkapnya kembali ke kasur. Ketika Martin sudah diam, tak sengaja Diana pun melihat ke atas platform rumahnya yang berisi gambar-gambar yang mencengangkan dan bahkan bergerak, yang mana hal tersebut hanyalah halusinasi dari pikiran Diana. Setelah itu Diana turun ke bawah dan mengunci pintu kamar Martin lalu membersihkan tapak kaki. Gue juga nggak ngerti. Ketika sedang menggosoknya, Diana mendengar suara Martin yang tampak sedang mengobrol dengan seseorang. Diana lalu bergegas memeriksa kamar Martin dan ternyata Martin sudah terlelap tidur. Sangat aneh ini. Ada apa sebenarnya? Lanjut. Diana lalu mengunci pintu Martin dan melangkah menuju dapur. Anehnya Martin tiba-tiba sudah berada di dapur dan mengangkat sebuah pisau dari belakangnya dan menusuk-nusuk perutnya. Melihat hal itu, Diana tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Diana pun menusuk perutnya menggunakan pisau dan mengucapkan hal yang sama dengan yang diucapkan oleh Martin. Dan ternyata itu hanya halusinasi kembali dari Diana. Dan tersadar Diana pun memukul perutnya sendiri menggunakan tangannya. Aduh, gila banget ini. Setelah sadar, Diana mendengar ada pecahan kaca yang ternyata Martin mengajak kaca berkelahi dan pertandingan pun dimenangkan oleh kaca yang buat tangan Martin tersangkut. Diana pun menghampiri Martin dan mendapati bahwa Martin diketahui sedang menghubungi seseorang melalui ponsel jadul ibunya. Diana kemudian mengeluarkan tangan Martin dari kaca jendela. Scene berpindah ke sebuah rumah sakit dan dengan rasa penasaran, Diana pun menghubungi nomor yang tidak dikenal dalam HP itu. Ketika ditelepon, betapa terkejutnya Diana yang ternyata nomor tersebut adalah nomor Luz. Lalu Diana mendapat telepon lagi dari Thomas dan menceritakan apa yang terjadi dengan Martin kepada Thomas. Di akhir percakapan mereka, Thomas meminta Diana untuk memperkerjakan kembali Luz di rumah mereka walau dengan berat hati karena mengetahui bahwa Luz adalah orang jahat. Scene berpindah di mana Diana membawa kembali Luz ke rumahnya untuk bekerja kembali. Malam harinya Diana melamun dan seketika mendengar HP-nya berbunyi, lalu diangkatnya, yang ternyata adalah Dr. Apela. Dokter pun menceritakan hal aneh kepada Diana. Berdasarkan hasil tesnya, Diana positif mengkonsumsi narkoba. Diana pun heran dari mana hal tersebut bisa terjadi. Kemudian dengan rasa penasarannya, Diana meminta Luz untuk membuatkan teh kepadanya. Luz dan Martin pun pergi ke dapur untuk membuatkan teh. Dan benar saja, Luz memasukkan ramuan ke dalam gelas teh tersebut. Diana pun bergegas kembali ke kamarnya menunggu tehnya datang. Lalu Luz datang memberikan Diana teh dan Luz pun pergi. Diana kemudian membuang teh tersebut di toiletnya dan membuang semua perlengkapan mandinya ke dalam tong sampah. Keesokan harinya, Diana bertemu dengan Catalina dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Luz, David, dan Martin kepadanya. Setelah mengobrol di kafe, Diana dan Catalina pun mendarat di rumah Diana dan pintu pun dibuka oleh David dan disambut oleh Luz, dan mereka pun langsung menuju ke dapur. Di dapur, Catalina berbicara menggunakan bahasa Filipina yang membuat Diana marah karena tidak mengerti bahasa Filipina dan Diana emosi pergi meninggalkan mereka. Di scene lain, Diana kembali terbangun dari tidurnya dan heran kenapa lampu listrik tidak nyala. Dan ternyata token listrik mereka pun habis. Segera ia menyalakan lampu senter HP-nya dan menuju ke sebuah ruangan karena mendengar bunyi aneh dari sana. Dan tanpa diduga mereka menyadari keberadaan Diana. Lalu Diana kabur dan mereka juga mengejar Diana dan berhasil membius Diana lalu pingsan. Tapi ada yang aneh dari gerakan Luz yang tampak ketakutan sambil bergoyang. Ini scene asli apa palsu ya? Scene berpindah ke dalam mimpi Diana, entah benar atau hanya mimpi. Yang dalam mimpinya terjadi peristiwa di mana Thomas dibunuh menggunakan tali oleh David yang terlihat di scene sebelumnya, di mana Luz membawa koper besar yang ternyata di dalamnya ada Thomas. Sementara Catalina juga dibunuh menggunakan plastik bening yang ditutupi ke bagian wajah Catalina. Di scene lain, Diana melihat dirinya yang menjadi persembahan dari ritual Luz
Lalu Martin menusukkan pisau ke perut Diana dan mereka pun memakan usus Diana. Paginya Diana terbangun dengan kondisi terikat di tempat tidur, dan terlihat Catalina serta Thomas di sampingnya dengan kondisi yang tidak bernyawa. Kesedihan pun melanda Diana dengan melihat janinnya sudah tidak bersamanya lagi. Lalu di sisi lain, Luz yang tampak menggendong bayi keluar dari rumah bersama David dan Martin menuju sebuah pelabuhan, dan film pun selesai dengan meninggalkan kesedihan yang mendalam.